Malam itu gelap sekali. Angin dingin berhembus lirih, membawa suara-suara aneh dari dalam hutan yang lebat. Seorang pemuda bernama Raka berjalan pelan menyusuri jalan setapak yang hanya diterangi sinar bulan samar-samar. Ia baru saja pulang dari ladang, dan rasa lelah serta kantuk mulai menyelimuti tubuhnya. Namun ada sesuatu yang membuatnya tetap terjaga, perasaan was-was yang tak bisa dijelaskan. Sejak beberapa minggu terakhir, desas-desus tentang makhluk yang dikenal sebagai kuyang mulai menyebar di antara warga sekitar. Mereka bilang kuyang adalah makhluk gaib yang terbang di malam hari dengan kepala terpisah dari tubuh, membawa organ-organ dalam tubuhnya yang masih berdenyut. Konon, kuyang suka meneror manusia dan mencuri darah atau janin bayi yang belum lahir. Raka yang tak percaya dengan cerita-cerita mistis itu, mencoba mengabaikan semua itu. Namun malam itu, langkahnya terhenti saat ia mendengar suara. Sayup-sayup di udara, suara seperti sayap terbang yang berat dan berbisik. Ia melihat ke atas dan menatap langit malam. Di antara ranting-ranting pohon, ada sosok gelap yang melayang. Hanya kepala dengan rambut panjang yang tampak menjuntai, dan organ-organ merah yang bergetar di udara. Mata Raka membelalak tak percaya apa yang dilihatnya. Itulah kuyang. Raka segera berlari, tapi suara sayap itu mengikuti semakin dekat. Ia teringat cerita orang tua yang bilang, jika melihat kuyang, jangan menyalakan api atau cahaya terang, karena itu akan membuatnya marah dan semakin ganas. Dengan nafas tersengal, ia bersembunyi di balik tumpukan kayu tua di tepi jalan. Kuyang melayang mendekat, suara jantung Raka berdetak kencang. Tiba-tiba, sosok itu berhenti dan menatap ke arah tempat Raka bersembunyi. Ia merasa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Tapi anehnya, kuyang itu kemudian perlahan-lahan terbang menjauh, meninggalkan Raka dalam keheningan malam yang mencekam. Sejak malam itu, Raka tidak pernah lagi meremehkan cerita kuyang. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang makhluk itu dari orang-orang tua yang ahli ilmu gaib, sampai ke naskah-naskah kuno yang menyebut tentang kutukan dan cara melindungi diri dari kuyang. Namun, semakin dalam ia menyelidiki, semakin gelap pula rahasia yang ia temukan. Kuyang bukan sekadar makhluk gaib biasa. Ada ikatan mistis yang menghubungkan kuyang dengan darah keluarga tertentu di sekitar sana. Rahasia itu menuntunnya ke kegelapan yang lebih dalam, hingga Raka menyadari bahwa ancaman kuyang bukan hanya tentang makhluk di malam hari, tapi juga tentang warisan kutukan yang terus hidup dan membayangi keluarganya sendiri. Setelah malam itu, hidup Raka berubah drastis. Setiap malam, bayangan kepala tanpa tubuh itu terus menghantui pikirannya. Ia hampir tak bisa tidur, selalu terbangun oleh suara-suara aneh di sekeliling rumahnya. Bahkan keluarganya mulai merasakan aura gelap yang menyelimuti mereka. Suatu hari, Raka bertemu dengan seorang perempuan tua yang dikenal sebagai dukun di daerah itu. Perempuan itu bernama Mbok Sari, yang dikabarkan memiliki ilmu sakti untuk melawan makhluk halus.